kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga semangat. Nah, hari ini kira-kira hari apa ya? Hari apa hari ini, Bu Putri? Hari Jumat. Nah, hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat ada apa ya? Ada apa, Bu Medan? Ada cepel. Betul, ada cepel. Jadi kita akan mengikuti cepel hari ini. Pastikan kamu sudah siap. Jangan tidur-tiduran. Biasakan sikap respect terhadap firman Tuhan dan juga mengikuti ibadah cepel ini. Kita akan mulai cepel kita. Ibu mau semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Oh Sukacitaku. Ikuti gerakan Bu Cia, Bu Medan dan juga Bu Putri ya. Semuanya bergerak dengan semangat ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Nah, sekarang kita akan berdoa. Doa pembuka akan dipimpin oleh Ibu Medan. Oke anak-anak semua, sebelum kita cepel, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami mau cepel, Tuhan yang mempersiapkan hati kami agar kami sungguh-sungguh melakukan cepel pada hari ini dengan baik. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita. Ingat dengan sikap duduk yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati kita, kita akan bernyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau
mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami agar kami boleh berkonsentrasi. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang penyembahan kepada Allah. Nah, mari kita sama-sama baca Alkitab Matius 15 ayat yang ke-8. Ibu Desel bacain ya. Kamu bisa ikutin di dalam hati. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, sekali lagi Ibu Desel baca. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, kemarin kamu sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Bu Desel mau ingatin lagi bagaimana sih penyembahan yang sejati kepada Allah. Nah, pada masa itu Yesus sedang di Genesaret. Nah, pada masa itu Yesus bertemu dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat itu siapa Bu Desel? Ahli Taurat itu adalah orang yang paham, pintar mengenai hukum Taurat. Nah, orang Farisi itu, mereka itu adalah sekelompok orang yang menganggap diri mereka itu pintar tentang firman Tuhan dan mereka itu paham tentang adat istiadat. Nah, jadi pada masa itu mereka bertemu dengan Yesus, lalu mereka bertanya-tanya dengan Yesus. Nah, pada masa itu mereka bertanya. Orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, Yesus, kenapa sih murid-murid Yesus itu melanggar adat nenek moyang? Nah, pada saat mereka bertanya, Yesus tidak langsung menjawabnya. Yesus menjawabnya dengan pertanyaan. Nah, kalau di kelas pernah nggak begitu? Kalau kamu bertanya, Bu Desel, kalau begini gimana ya? Terus gurunya tanya balik, menurut kamu kayak gimana? Ketika kamu bertanya, ditanya lagi dengan pertanyaan. Nah, pada masa itu Yesus juga menjawab pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat dengan pertanyaan. Nah, lalu kamu orang Farisi dan para ahli Taurat, mengapa kamu melanggar firman Tuhan demi adat istiadat? Yesus kembali bertanya. Ketika kamu bertanya, Yesus, kenapa sih murid-murid Yesus itu melanggar adat nenek moyang? Yesus kembali bertanya tadi. Lalu kenapa kamu melanggar firman Tuhan? Karena adat dan istiadat. Nah, Yesus tidak langsung menjawab ya. Lalu apa sih arti dari perkataan Yesus itu? Yesus itu mau mengatakan kepada para ahli Taurat dan juga orang Farisi bahwa kamu mengutamakan adat dan istiadat daripada perintah Allah. Nah, tadi Tuhan Yesus sampaikan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Artinya apa? Mereka lebih mengutamakan adat daripada firman Tuhan. Mereka melanggar perintah Allah demi menjalankan adat. Nah, apa artinya? Apakah adat itu tidak penting? Tentu adat itu penting, tapi seharusnya adat itu sejalan dengan firman Tuhan. Adat itu tidak boleh melanggar firman Tuhan. Nah, tentu konteks atau keadaan pada masa itu, pada masa zaman dulu berbeda dengan sekarang. Nah, kalau sekarang Ibu Desel mau kita sama-sama merenungkan apa sih ibadah yang sejati. Nah, apa itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati itu tidak sama seperti setiap hari Minggu kita pergi ke gereja. Oke, minggu depannya lagi kita pergi ke gereja. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang mengutamakan Tuhan. Apa sih artinya mengutamakan? Mengutamakan itu artinya Tuhan Allah yang menjadi nomor satu. Pernah nggak kamu begini ketika berdoa sama teman-teman, lagi doa, misalnya anak sekolah minggu nih, lagi doa sama-sama, pada saat berdoa pikirannya begini, nanti setelah ibadah aku masih ada uang nih 2.000 dalam kantong, setelah ibadah aku jajan apa ya? Padahal lagi berdoa loh, lagi berdoa tapi pikirannya nanti aku jajan apa ya? Nah, atau ketika berdoa, lagi ibadah, misalnya lagi nyanyi, lagi doa, tapi pikirannya, habis ibadah kan aku punya banyak temen nih, habis ini aku main apa ya? Nah, ketika kamu lagi ibadah tapi mikirin mau jajan apa, mau main apa,
Kira-kira itu kamu sedang mengutamakan Tuhan tidak? Tuhan jadi yang nomor satu tidak di situ? Tidak. Ketika kamu berpikir begitu pada saat kamu ibadah, artinya kamu menomorsatukan siapa? Menomorsatukan jajan. Di gerbang gereja ada tukang jual somai. Atau kamu lagi mau main nanti habis ibadah, berarti bagi kamu yang nomor satu itu adalah jajan dan bermain. Tapi seharusnya ibadah sejati itu seperti apa? Ibadah sejati adalah mengutamakan Tuhan. Kalau mengutamakan Tuhan, artinya kamu harus bagaimana? Ketika berdoa, kamu konsentrasi kepada Tuhan. Ketika bernyanyi, bernyanyilah dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ketika chapel begini, kamu chapelnya sekarang lewat handphone. Kalau kamu mengutamakan Tuhan, kamu nggak ada lagi tuh yang nyalain devosi atau chapel terus tinggalin di situ. Kamunya ngapain? Kamunya main, kamunya sarapan. Nggak lagi begitu. Tapi apa? Sebelum devosi, sebelum chapel, kamu sudah mempersiapkan diri. Udah sarapan, udah mandi, udah persiapkan apa lagi? Persiapkan hati untuk memuji Tuhan supaya konsentrasi sama Tuhan ya. Jadi untuk anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, TK juga semuanya ketika beribadah sama Tuhan, konsentrasi kepada Tuhan. Ketika berdoa, minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika bernyanyi, pujilah Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Artinya apa? Ketika kamu bersungguh-sungguh memuji Tuhan, kamu menghormati Tuhan. Kamu takut akan Tuhan. Dan seharusnya kamu pun bersuka cita memuji Tuhan. Jadi gak ada lagi yang ibadah chapel dipaksa-paksa sama mama. Chapel sini. Terus didudukin, kamu nangis sambil chapelnya nyala. Gak ada lagi yang kayak gitu. Memuji Tuhan dengan suka cita dan bersungguh-sungguh. Oke. Nah, chapel kita cukup sampai di sini. Ibu Desa mau ingetin lagi, ibadah yang sejati adalah ketika kamu mengutamakan Tuhan. Mengutamakan artinya apa? Tuhan yang jadi nomor satu. Nah, kita mau tutup firman Tuhan. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tadi Bu Desel bilang, berdoalah dengan bersungguh-sungguh. Gak ada lagi yang mikirin jajan, mikirin mainan. Enggak. Ketika berdoa, konsentrasi sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sudah mendengarkannya. Tuhan tolong bantu kami untuk menjadi anak-anak yang berkonsentrasi dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami beribadah, kami menghormati Tuhan, kami takut akan Tuhan, dan kami bersuka cita ketika kami sedang beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, untuk mengakhiri chapel kita hari ini, kita mau puji Tuhan, kita nyanyikan doksologi. Nyatakan anugerahmu buatku hidup, kau berikan ku hati dan pikiran luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus, kau gembalaku, menuntun langkahku.
berjalan dengan